Setiap kota punya ceritanya sendiri. Juga di setiap kota ada tempat yang siap mendukung ceritamu. DOS hadir di berbagai kota di Indonesia untuk menemani langkah kreatifmu. Dari satu kota ke kota lainnya, kami siap melayani berbagai kebutuhan kreatif Anda. Itulah mengapa lebih asik belanja di DOS. Astrid. Orang-orang banyak tahunya adalah Jadikan Aku Yang Kedua. Bukan. Sebenarnya ada Ratu Cahaya dulu. Akhirnya aku jadi kayak kalau nggak nyanyiin lagu galau, misalnya ngeluarin single yang galau itu jadi insecure gitu. Oh, nggak bisa kalau Abid nih. Kayak gue harus galau lagi. Oh, lu sempet gitu juga? Oh iya. Trauma ketiga tahun itu. Iya. Aduh, gue gak mau ke situ lagi deh. Udah sedih-sedih deh gue. Iya, bener juga. Ya biasanya kan gitu. aku menyanyikan lagu Patah Hati, Diduain, ya kan, yang itu nggak relate sama aku gitu kan. Biasanya aku tidak di fase itu gitu. Nah sekarang ini aku benar-benar yang mengeluarkan yang pernikahan, tentang hubungan yang sudah lama. Terus tahun ini ya, kayaknya banyak orang yang divorce apa gitu ya. Ya ini kita kok bersyukur masih sini, ya kan? Ada gitunya ya. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Astrid. Akhirnya jumpa lagi bersama Astrid. Dulu kita di ruangan sama ya. Iya, tapi belum pernah yang di sini belum pernah. Jadi kita dulu live ya. Iya, dulu live di sini. Nyanyi ya di studio. Alhamdulillah. Kamu kok makin muda sih? Aduh. Bingung saya jadinya. Mundur kayaknya waktunya. Iya, kenapa ya? Atau mungkin menolak tua mungkin ya. Iya, itu pengennya lebih tepatnya ya. Apa kabar, baik? Baik, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa tampil di All You Can Hear akhirnya. Karena kemarinnya sibuk terus di luar kota Enggak. Jadi katanya itu kalau mau masuk ke podcastnya sini itu ngantri. Enggak mau. Terus aku tiba-tiba ada yang DM ya kan. Wow, ini suatu keberuntungan. Privilege banget loh. Soalnya beneran. Aku banyak lu harus ke situ Cit gitu. Ini orang-orang pada ngantri loh mau masuk ke situ gitu. Jadi aku sangat beruntung sekali. Tapi memang kita harus asli salah satu yang memang gue pengen kita ketemu kan bias hi bye ya. Begitu. Tapi ada di kepala gue tuh yang ada gue pengen tanya, tapi gue pengen tahu dulu awalnya. Jadi kita pengen tahu ya. Astrid itu dulu terkenalnya dengan, kalau gue yang tahu, orang-orang banyak tahunya adalah Jadikan Aku Yang Kedua. Bukan. Sebenarnya ada Ratu Cahaya dulu. Itu yang menurut gue ini lagu keren banget sih. Itu kan ada di film juga ya waktu itu. Iya, Susuki Langkung waktu itu soundtracknya. Sekarang awalnya Astrid itu siapa? Oke, jadi dulu tuh aku kan tinggal di Surabaya. Surabaya. Are Surabaya. Bonek. Berarti bonek semuanya langsung play lagunya Astrid. Jadi, Surabaya ya? Iya. Terus aku dulu tuh memang awal mula karirnya tuh dulu suka nyanyi. Dulu awalnya ngeband ya. SMA tuh suka ngeband, main-main lah biasa gitu. Terus itu sebenarnya cuma main-main aja sebetulnya gitu. Tapi ternyata waktu itu kita coba ikut kompetisi biasa kan anak-anak SMA festival gitu. Taunya menang best vokal. Gitu kan. Padahal suara emang bagus ya. Emang gimana sih gitu. Padahal suka-suka aja kan, nggak mikir lah Mas di zaman nggak ada effort pengen gimana gitu, enggak ya? Betul. Pokoknya gue mau seneng aja gitu. Terus akhirnya waktu kuliah mulai agak serius nih bermusiknya gitu. Jadi kuliah lu di Surabaya juga? Di Surabaya juga. Oh ya, oke. Terus waktu itu ada teman-teman di Surabaya itu kan ya situ-situ aja ya. Orang-orangnya tuh mereka ngajakin untuk manggung di ini dong, apa sih, live music dulu kan marak ya gitu. Saya waktu itu aku inget banget manggungnya di Colors. Oh, Colors. Tahu nggak? Pasti Mas Ferdi tahu sih. Pasti Elemen pernah manggung di situ. Sering Colors. Iya. Nah, disitulah ada bermula dari situ. Jadi waktu dulu kan itu tuh main jadi gestar atau regular? Regular. Jadi lu sempet ngalamin reguler. Gokil
ya. Jarang lo perempuan reguler. Jadi lu Iya. hampir seminggu berapa kali gitu ya? Iya. Oke. Gitu. Jadi, nah terus kan memang waktu itu pertama kali kesana main di klub, bukan klub ya, pub ya, itu Colors Pub dulu ya. kafe sih sebenarnya. Lagi musimnya kan kafe kan, bukan kafe, pub. pub dan kafe lah gitu ya waktu itu. Itu dulu tuh sempet pengennya nyanyiinnya lagu klasik rock aja gitu. Bener, asli. Band aku ya. Jadi band aku. kalau lu nyanyiin klasik rock apa? Dulu waktu itu nyanyiin Led Zeppelin. Wah, anjir. The Police. Oke. Yang kayak gitu-gitu lah. Oke. Nah, sedangkan waktu itu aku, lagu apa nih gitu kan? Iya. Jadi masih ngulik. Nah, kalau sekarang kan udah Spotify lah Iya, apa ya. Dulu susah. kan gimana harus dong ya? benar-benar bawa buku lu kan. Bawa lirik tulis gitu. Terus liriknya Oke. gini, gimana? Oh, nyatet gitu kan. Dengerin nyatet. Gak ada browsing ya, gak ada browsing, iya, belum bener ada juga. gitu. Nah, terus wah, effort banget tuh. asli. Nah, tapi kan ya gitulah. Kita kan selalu dibenturkan oleh industri gitu ya. Iya, Yang iya, pengennya top 40, top 40. Iya, ya, iya, iya. ingat gak sih zaman-zaman itu ya gitu. Itu tahun Jadi, berapa? Itu berarti 90, oh wow. Iya, 99, 2000-an lah. Ya, tahun Awal-awal 2000 berarti. Oh, Britpop dong ya. Iya, Ya, awal-awal zaman-zaman 2000 lah. Jadi di Colors itu memang ada jadwalnya dari Senin sampai Jumat itu beda-beda. Oke. Genre-nya. Jadi ada yang acid jazz, Iya, ada iya, yang iya. top 40 apalah gitu. Nah, aku termasuk yang classic rock. Tapi ternyata sepi pengunjung. Oke. Ya kita sih nggak apa-apa sih, kafe aja yang Yo. mikir. Nyobain dong yang top 40 akhirnya. Jadi top 40. Nah, akhirnya jadi ya classic rocknya tetap tapi sedikit saja. Top 40-nya lebih banyak Oke, gitu. oke. Nah, pada saat aku manggung di situ tuh dulu kan ini ya kalau ada apa istilahnya pencari bakat. Kalau sekarang Oh, talent. ENR ya, sekarang itu ENR-nya lah gitu ya. Dulu kan mereka ini ya kayak datang ke kota lain apa. Kalau sekarang Emang kan iya ya? Dulu gitu ya? Iya. Oh gitu, terus Nah, kenapa di kota gue dulu gak ada yang nyamperin? Oke, terus. Ya itu, nah waktu itu kayaknya ada seorang pencari bakat lah waktu itu dari suatu label apa-apa yang ngelihat aku manggung gitu. Jadi ya gitulah. langsung selesai gitu ya. Nggak langsung sih. Kebetulan waktu itu kan aku kan masuk ke manajemennya Colors Production gitu kan. Oke. Itu siapa gitu. Kok suaranya aneh gitu. Kok aneh? Iya, suaranya kok agak beda ya, unik gitu lah Unik, apalah ya, bahasanya unik, gitu. ya. Terus akhirnya waktu itu Colors bikin kayak kompilasi. Ayo coba band-band yang manggung di Colors itu di challenge untuk bikin lagu sendiri. Kan kita kan selalu bawain lagu orang kan. Bagus. Nah udah harus band aku nyobain bikin. Nah tapi kan kita kreatif ya, sebebas-bebasnya. Waktu itu aku memang lagi suka banget Björk kan. Gila lah gitu. Itu Björk tuh salah satu one of my favorite. SMA tuh aku dengerinnya itu gitu. Maksudnya ini orang aneh ya, tapi kok aku nyanyiin terus Iya, gitu iya. dan sebagainya. Akhirnya terinspirasi lah dari situ. Akhirnya lagunya agak begitu ya, agak begitulah gitu. Dan itu yang bikin siapa? Itu satu band ya. Satu band? Oh jadi band itu dulu band ya? aku, Oke. band aku yang bikin. Terus udah, nah dari situlah dari rekaman itu si pencari bakat ini mendengarkan juga gitu loh. Oh dia bisa kayak gini ya gitu. Nah Ini belum ini kan yang gue tahu soalnya Ratu Cahaya kan? Iya. Ratu Cahaya itu kan dulunya film. Ini ya, belum cerita dulu. Oke. Sebelum itu. Oke. Nah dari situlah akhirnya, wah ini kayaknya dibikin kayak gini aja gitu. Oke. Karena ngelihat suaranya seperti ini dan sebagainya, cocok deh kayaknya buat nyanyiin lagu Ratu Cahaya yang ada di soundtrack film ini gitu. Gitu deh. Jadi ya itulah. Tapi awal lumayan mulanya. nggak Ratu Cahaya tuh waktu itu, karena waktu itu gue tahu lagu Ratu Cahaya karena beda sama yang lain. Orang luar kesini lu sendiri. Iya. Iya kan? Iya. Dan pakaian lu juga jadi Ya, beda juga kan, jadinya kan rada-rada gotik ya. Ya, jadi emang itu benar-benar yang terinspirasi dari filmnya. Aku pakai kontak lens putih Iya, iya, gitu, iya, karena iya, kan di iya. film itu pakai ada yang Apa sih pakai filmnya? itu. Tusuk Jalangkung. Oh, si Semi ya? Ya. Rizal Mantawani bukan? Yes, bukan. Bukan ya? Sama Dimas ya? Jai. Dimas Jai, ya. Kalau Rizal kan Jalangkung. Oh ya, ini Tusuk Tusuk Jalangkung. Iya. Gitu. Nah, terus jadi serem banget. Iya, iya, iya. Tapi memang ya, aku juga gak tahu ya waktu itu emang lagu aneh banget sih gitu ya. Tapi menurut gue enggak, gue seneng. Tapi kalau buat musician iya, itu sesuatu. buat netizen kalau zaman Iya. sekarang. Kalau dulu kan namanya bukan netizen. Apa ya? Apa ya? Ya masyarakat. Buat pendengar ya. Itu
apaan sih gitu. Tapi kalau kebanyakan yang notice memang musician. Musisi gitu. ya, buat musisi tuh keren. Ya kayak, wih kok lu berani sih gitu. Iya. Maksudnya di antara sekarang tuh lagi yang ngepop gitu, yang galau apa Melayu ya waktu itu ya. Iya zaman dulu kan Brit sih lebih tepatnya Brit pop 2000-an sih. itu ya. Kayak Melayu jadi dia yang panjang-panjang gitu kan. Iya. Kok berani ngeluarin yang kayak gini gitu. Nah, terus tapi ya ujung-ujungnya kalau waktu itu aku dikontrak sama Sony Music. Berarti band ya itu Solo itu, jadi dia ngambil aku doang ceritanya dari band. Tapi kok bisa dipakai lagunya? Oh enggak itu kalau lagu Ratu Cahayanya dibikin nama Steven Santoso. Oh oke. Gitu. Jadi memang kalau yang dari band aku itu dia cuman ngelihat suaranya ini cocok buat lagu ini nih gitu kayaknya gitu. Oke. Lagunya yang bikin Steven Santoso sama Ino Daun waktu itu almarhum. Steven Santoso rock banget lagi. Iya, kan dia juga Surabaya ya waktu itu ya. Jadi kita kayak terus orangnya kan masih kaku gitu kan. Jadi nyanyinya kamu gitu aja ya. Ya udah. Iya oke. Terus kan nggak ngeliat pokoknya nanti gini ya gitu. Pokoknya aku seneng banget lah sama Mas Steven tuh seneng banget. Ya udah dari situ lah akhirnya Ratu Cahaya itu keluar. Memang meledaknya tuh karena filmnya juga bagus. Ya, terus filmnya bagus tapi secara penjualan enggak. Oh secara penjualan enggak film itu? Enggak, lagunya. Oh lagunya. Kalau filmnya dulu masih CD ya? CD kaset ya? Iya. Oke. Itu kan kompilasi ya waktu itu. Penjualan tuh kurang ya? Ya. Tapi secara image tuh dapat ya? Oh ya, secara image dapat banget. Langsung tahu Astrid, Iya. Ratu Cahaya. Malah sampai orang tuh Astrid mana ya? Astrid Ratu Cahaya bukan gitu kan ngomongnya kan? Iya. Oke. Iya. Itu bertahan untuk genre itu nggak lo waktu itu? Sempat nggak bertahan? Oh kayaknya gue harus begini terus nih. Pernah ada gitu dong? Inginnya jadi biok ya. gitu. Inginnya waktu itu. Ya gitu. Tiba-tiba. Nah terus di Sony nih ya kan kita pasti dihadapkan oleh gak laku nih. Penjualan. Gak laku nih kalau kamu kayak gini terus. Nah denger ya. Jadi kita itu lagu-lagu kadang-kadang orang lagunya jadi ngepop banget sih gini-gini. Itu memang permintaan dari label. Iya mengalami ya. Diutak-atik apa namanya. Oke. Terus. Nurut aja gitu kan. Mengalami juga. Ya udah pada saat itu akhirnya waktu itu kan sebenarnya kontraknya cuma kontrak buat soundtrack doang gitu. Tapi belum kontrak sebagai solois. Yang dikontrak berapa tahun gitu loh Mas. Waktu itu belum. Nah itu pada saat mulai dikontrak lagi untuk album. Permintaannya tapi harus yang beda. Ya, gitu. Oke lah. Oke. Tapi berarti diperhitungkan. Kalau enggak, lu nggak akan dikontrak lagi. Iya kan? Itu kan intinya kan. Iya, betul. Ya jadi barulah tahun 2005 aku ternyata. Oh 2005. Itu kan 2003 yang Ratu Cahaya. Baru 2 tahun kemudian 2 tahun kemudian ya? Oh oke. Lama juga. Iya, jadi apa ya, menanti sebuah album itu juga nggak gampang buat aku. Dan dulu album ya, bukan single. Kalau dulu itu album. Betul, album. Yes. Itu, begitu keluar lagi, 2005. Iya, itu soundtrack film horor lagi ternyata. Karena kamu senang sama setan lagi. Padahal aku takut gitu loh. Oh soundtrack lagi begitu keluar. Iya, jadi karena nggak tahu ya mungkin para musisi tuh begitu ngeliat Ratu Cahaya, Astrid tuh lagunya gini gitu. Betul. Sedangkan label lo jangan gitu. Oh, jadi gitu. elunya konflik dong. Ya kan bingung kan? Oke. Terus. Gitu. Jadi tapi di album yang ini yang di lagu album Astrid ya, self-titled ini di tahun 2005 ini soundtracknya film Mirror, gitu film horornya. Iya. Si Nirina yang main. Nah itu memang udah agak ngepop sih gitu, ngepop tapi ya agak gelap aja, suram gitu apa ya. Dark. Oh bukan Jadikan Aku Yang Kedua? Bukan. Oh itu belum nih? Belum. Oke. Gitu. Jadi pas yang 2005 ini aku jadi dark tapi pop ya. Pop dark. Kalau Ratu Cahaya tuh kan alien banget ya. Benar-benar itu. Terlalu kayak EDM kayak apa atau itu aneh tuh itu beneran. Kayaknya keluar sekarang juga masih aneh tuh lagu masih kayaknya. aneh. Tapi keren sih. Keren. Kayak bule menurut gue. Bener. Nah, pas ini pop nih udah mulai ngepop dan sebagainya, ternyata juga nggak terlalu. Sosola. Iya, sosolah gitu. Oke. Ya sosok Astridnya, oh ya. Tapi orang udah mulai
udah mulai notice nih. Notice, Lah, kok beda ya? Iya. Udah mulai gitu. Iya, Oke. Kok nggak kayak itu ya Ratu Cahaya Iya, gitu. iya. Dipikirnya kan drum and bass yang bakal Iya, kayak iya, gitu iya. kan gitu. Nah, terus habis itu akhirnya tahun 2006 ya. 2006 tahun kemudian. 2007 ya. Oke. Ada Cilapop tuh Mas. Cilapop. Cipta lagu populer. Jadi Oh, dulu iya, ada iya, salah iya, satu iya, iya. stasiun TV. Iya, gue tahu. Dia kayak bikin apa sih ajang buat pencipta lagu di Indonesia untuk kirimin demo dan sebagainya gitu. Lu bikin? Itu enggak, maksudnya akhirnya dinyanyikan sama penyanyi yang sudah ada. Oh, lagu yang di album itu Iya. dinyanyiin. Jadi Oke. ada banyak tuh. Waktu itu ada Mas Baim, siapa yang menyanyikan lagu-lagu si pencipta baru ini gitu. Ternyata lagu yang aku bawain Jadikan Aku Yang Kedua tuh menang di ajang itu. Gitu. Itu beda banget Nah, sih. itu lagu siapa? Ada lagunya namanya Novi Umar, dia pencipta lagu dari Samarinda. Ya itu, dia yang menang. Jadikan Aku Yang Kedua itu meledak baru. Meledak. Yes. Dan di situ jadi akhirnya banyak orang nggak tahu bahwa lu sebenarnya Astrid Ratu Cahaya. Jadi Iya. sekarang Astrid Jadikan Jadikan Aku Yang Kedua. Ya. Oh, salah kalau yang tahu itu. Sebenarnya Iya. Ratu Cahaya lo harus dengerin. Ratu Cahaya Jadi itu dipikirnya gokil. itu single pertama aku yang Jadikan Aku Yang Kedua kebanyakan. Karena yang meledaknya itu. Oh itu tembus berapa lu tau gak? Pokoknya dia, aku nggak tahu sih berapanya ya Berapanya gitu. ya? Cuman ya dia lumayan lebih banyak lah daripada yang Tapi dari lagu itu lu manggung lu jadi banyak banget dong. Ya dari situ. Karena kan meledak banget lagu itu ya. Dari situ. Oke. Itu berarti tahun 2006-2007. Ya 2000. Di album itu ada album nggak di situ? Akhirnya dibikin lagi albumnya. Waktu itu Oh, kan kita oke. kan nggak ada single ya, Oke. ngerti gak sih? Oke. Jadi pasti ada album gitu. Oke. Akhirnya dibikinlah album repackage. Oke. dari Jadi album. si album yang itu, yang dark itu, Ditambahin tambahin Ratu. Jadikan Aku Yang Kedua. Jadikan Aku Yang jadi Kedua. album repackage-nya. Jadi album repackage. Nah itu banyak banget yang kok jadi gini gitu ya. Iyalah. Gua aja salah satunya. Iya iya. Gue salah iya. satunya. Hah? Ini aset yang lain? Enggak, ini aset yang sama juga Iya, kok Ratu bisa Cahaya. gini ya? Kok bisa gini jadi kan langsung ceria kan. Iya, Jadikan Aku beda banget Yang lah ya. Kedua. Iya. Padahal dulunya wah, kita harus mikir dengerin lagunya tuh kita harus mikir. Gitulah. Jadi akhirnya terbelah lah si pendengar ini gitu. Yang Akhirnya dulunya suka. terjawab Gitu. gua. Jadi lu berubah itu karena permintaan label ya. 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 Ya mau nggak mau lah kalau label udah turun tangan. Iya, kalau udah ya bilang kan? kayaknya ini nggak laku. Nah itu tuh kan kita down banget Nyesek ya. banget tuh di ruang meeting digituin ya. Nggak enak banget tuh. Udah nggak laku, albumnya nggak laku, terus nggak ada manggung. Nggak ada manggung lah. Kalau nggak lagu nggak ada manggung lah. Manggungnya saudara doang yang ngambil. Dengerin lagunya ada ya di radio yang kita pitching sama di mobil. Iya, gimana tuh? Masih mending dulu bisa setel di mobil. Kalau sekarang kan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Iya. ada sekarang. Kan? Bener. Oke, meledak ini. Ini menjadi awal lu diperhitungkan kan Iya. dipromosikan nih Astrid dengan Jadikan Aku Yang Kedua. Akhirnya lu setelah repackage lu ambil album baru dong langsung. Biasanya Nggak label langsung. nggak langsung. Nggak langsung. Jadi itu sebetulnya aku tuh ini ya Mas, karirnya tuh ups and downs gitulah ya. Pada saat habis Jadikan Aku Yang Kedua tuh agak lama tuh. Lah, Sampai akhirnya berapa tahun ya? 3 tahun kalau nggak salah. Baru tahun 2010 tuh baru 3 aku di tahun. Asli. Jadi aku sempet yang down banget sih waktu itu ya. Maksudnya kayak, aku udah berusaha untuk bikin lagu ini. Iya, iya. Maksudnya ngumpulin lagu. Walaupun lagu tetap pilihannya Iya, label iya, ya iya. gitu ya. Tapi aku berusaha untuk deal with it gitu ya. Iya, Ngerti iya, gak sih? iya, ngerti. Terus abis itu ya waktu itu ada persoalan persoalan label lah ya, Oke. internal. Gue Selalu ngomongin nggak ya? Kalau orang yang lama. Salah label. Masalah label lah yang waktu itu kan kita tadi sempat bahas ya masalah artis manajemen dulu kan nggak ada. Oh iya. Jadi gini, tadi sempat ngobrol. Zamannya gue itu manajemen itu memang ada dari awal. Ya. Dan makanya pas waktu ngobrol soal artis manajemen, Maksudnya emang nggak sekarang ada label ya? Nggak ada label emang ada artis manajemen ya? Iya ada dan harus ya. Ya. Oh itu sedikit konflik Ya, di situ konfliknya dong. di Sedangkan situ. lu udah punya manajemen sendiri. Udah.
gitu. Jadi udah punya, terus abis itu ternyata Harus juga. jadi ceritanya tuh aku udah nyiapin satu album Mas sebetulnya. Makanya kenapa kok jadi delay lama gitu ya waktu itu. Gara-gara lu nggak setuju jangan-jangan. Iya, karena aku Iya sama dong, banyak nih kayak gitu. Iya kan? Iya, Karena iya. aku nggak mau gabung di situ. Oh, I Jadi see. albumku ditahan. Karena kalau gabung itu ada 2 kali potongan. Iya. Dipotong dulu manajemen label berarti sama kedua kali kita punya manajemen sendiri kan. Yang ada Gimana jadi tuh? 75%. Terus kita gimana nih? Oh itu. Itu makanya lama. Jadi dari Lama ya. 2007 akhirnya baru keluar lagi tuh 2010. Berarti lu nyerah. Sempet yang hah? Terus untungnya sih waktu itu teman-teman tuh ini ya masih ayo Cit, ayo semangat lagi Iya, iya. semangat lagi Oh lu gitu. sempet drop di situ ya? Iya sempet drop Ya banget. karena kan pas lagi hype-hype-nya harusnya timpa lagi nih orang kendor Harusnya ya Aduh, gitu. Iya benar sih. Masalahnya tuh udah ada ini produknya udah ada, karyanya udah ada gitu, tinggal dikeluarin aja. Iya sih. Tapi karena ada hal-hal yang aku nggak bisa ini, jadi oh ya udah kalau nggak bisa ya kita nggak keluarin gitu, pilihannya Oh, gitu. Oke, susah tuh. Gitu waktu itu loh. Tuh, waktu itu lagi zamannya peralihan berarti. Ya. Oke. Akhirnya ya udah akhirnya kita ngambil jalan tengah seperti biasa ya. Kita harus mengalah, ngambil jalan tengah. Akhirnya album itu rilis tahun 2010. Nah itu meledak juga. Itu yang mana tuh? Lagu judulnya Lihat Aku Sekarang, judul albumnya. Lagunya Single tentang pertama? rasa. Oh tentang rasa. Iya. Nah itu waktu itu lagi musim RBT ya. Iya. RBT, itu tuh 10 juta download Downloader. apa gimana nggak salah. Wong Suki. Yang tadinya muram langsung Iya, senyum iya. dikit. Kayaknya harus berdarah-darah dulu ya, Iya, nangis-nangis dulu. Tapi gitu ya, memang kadang-kadang ini apa namanya momen sih kita nggak bisa momen pasti datangnya juga Iya. kadang-kadang sendiri tuh. Iya. Tapi ya gitu, maksudnya konsekuensinya ya, dulu kamu tenggelam banget gitu. Iya. Tenggelam banget gitu. Jadi orang-orang kemana Tenggelam. aja Iya, pasti kemana pada gitu aja. ya, kayak gitu kan? Pertanyaan di radio Iya, dong. wah akhirnya ketemu lagi deh. Gitu. Lama apa nyerangin nggak bisa yang asli. Iya, ya kan, nggak mungkin. Orang label Nggak mungkin itu. jujur-jujur banget kan. Iya benar juga ya. Gitu lah. Tapi Ya. 3 tahun itu ya lumayan lah. Lumayan loh ya kan, stres maksudnya banget tuh ya. buat kita yang aku kan anak perantauan ya gitu, maksudnya dari Surabaya ke Jakarta gitu kan, ya kehidupan apa sih, biaya hidup tetap berjalan kan ya kan. Oh iya lu belum nikah lagi ya? Belum nikah kan, biaya hidup tetap Oh berjalan. iya lu di Jakarta tuh tinggal sama siapa? Waktu itu nebeng Anjing nebeng zaman dulu banget. Nebeng. nebeng sama kakak waktu itu. Oh, ada kakak, Kebetulan iya. kakak nikah, tinggal di Tinggal Jakarta. Untung lah gak sendiri-sendiri amat. Iya. Tuh inget banget tuh zaman-zaman itu Tapi susahnya. kan nebeng kayak apa. lama-lama malu juga. Iya kan, malu kalau nggak ikutan ini ya. Chip-in ya. Bayar listrik kayak bantuin apa kayak gitu. Oke, ini kan meledak nih album berikutnya meledak. Happy dong lo. Iya. Ya siapa yang nggak happy ya, maksudnya penantian sekian lama gitu ya, akhirnya meledak. Berapa single di sini? 10 ya? Enggak, bukan. Oh, yang jadi dijadiin hits. hitsnya. 2 apa 3 deh kayak waktu Oke, itu ya. 3. Berarti lu ada 4. Coba. 4 jagoan dong. Iya. Sama Jadikan Aku yang Yang kedua. kedua, Ratu Cahaya masih dianggap jagoan nggak dulu? Nggak pernah dibawain sih. Tega lu gua. Gua kalau nonton lu pengennya denger itu. Iya Berarti kan? lu gak pernah bawain ya? Susah juga sih bawainnya. Bingung kan gitu, apalagi waktu itu kan manggungnya di macam-macam ya, maksudnya kalau penyanyi pop itu kan pasti manggungnya tuh beraneka ragam banget gitu loh. Kalau di luar mungkin ya festival Iya, atau konsernya iya, mereka iya. gitu ya. Kalau ini kan kita nyanyi di catering, Iya. ya kan. Nggak Tapi selalu kalau bakal festival. ada konser lu solo, lu bakal bawain dong? Oh iya Itu dong, kan pasti. salah satu Iya kan. dong, iya itu dong. salah satu perjalanan. Iyalah Wah, pasti itu. oke itu lagu. Iya kan? Jadi nggak pernah, maaf ya, di anak tirikan si lagu ini, kasihan banget sih sebetulnya. Oke, ini akhir meledak di album. Ini tahun 2010. Ya. Begitu meledak biasanya label langsung udah bikin lagi. Iya, Ya kan? Berarti 2011 udah keluar lagi loh. 2012 kalau nggak salah. Oh, 2012 udah keluar lagi. Meledak lagi. Meledak lagi. Yang lagu yang mana?
Jadi apa ya, terpukau. Oh iya terbuka. Oh, iya. Kalau yang ini apa? Na 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 itu yang itu tuh. Tentang rasa itu. Itu yang tadi yang gue bilang yang 2010. Ada lagi yang gue senang tuh yang pelan juga. Itu terpukau. Mendua juga. Mendua juga. Ya? Mendua setelah terpukau mendua. Oke. Jadi setelah tentang rasa itu emang langsung jadi keluarin terpukau, habis itu mendua. Jadi lagu gitu. pelan banyak ya lo keluarin ya. Karena dapat hooknya di situ. Nah, cuman kenapa ya di gua nih, kan di situ pada saat itu kan banyak nih cewek-cewek ya. Ada KD, ada ini, ada itu lagu-lagu melo-melo juga. Iya. Lu tuh beda loh, anggapan awam ya. Lu itu adalah lagu melonya anak muda gitu. Oh iya? Iya dulu gitu. Kalau sekarang tuh Gen Z kayak misalnya gitu. Gen Z melonya Gen Z gitu. Kalau zaman sekarang nih lu keluar nih ya. Kayak Bernadia gitu. Iya kayak gitu. Lu tuh waktu itu gitu. Jadi kalau yang lain tuh melo standar, maksudnya melo yang biasa lah gitu. Begitu lu keluar melonya melo, karena nggak tahu waktu dulu banyak yang ngomong gitu. Banyak yang ngomong kalau Astrid melonya tuh kita gitu. Gue bilang emang melo beda-beda ya. Baru tahu gue Mungkin juga. liriknya atau pembawaan suara lu apa gimana? Gue nggak tahu. Nyanyinya kali ya, cara nyanyinya mungkin ya. Mungkin cara nyanyinya kali. Iya emang agak Kan beda ya. lu tidak yang grande Krisdayanti, lu mainnya yang biasa doang. Iya, nah itu mungkin yang flat gitu kan. Jadi gue bilang iya dulu sih taunya begitu. Iya, akhirnya label juga ternyata dia kalau nyanyiin lagu galau pasti meledak nih. Akhirnya diajar galau terus. Waduh. Lu jadi lagu sedih melulu banyak ya? Iya, akhirnya lama tuh sampai berapa tahun itu. Jadi kan aku yang kedua juga sedih sih sebenarnya. Ya upbeat sih. Walaupun upbeat ya. Iya, tapi kan kata-katanya nggak. Kata-katanya agak kan? satir ya. Satir ya. Jadi ini sedih banyak sedih banget. Iya, ya? akhirnya jadi sedih-sedih terus. Disikat di situ terus dulu ya. Akhirnya aku jadi kayak yang dulunya dengerin Björk gitu ya. Ya tetap sih dengerin dia, tapi akhirnya jadi terpaku kalau nggak nyanyiin lagu galau, misalnya ngeluarin single yang galau itu jadi insecure gitu. Nggak bisa kalau upbeat nih, kayak gue harus galau lagi. Lu sempet gitu juga? Iya. Jadi kayak udah ke brainwash gitu loh Mas. Oke. Jadi lu kalau mau bawain lagu tentang upbeat cinta gitu rada-rada nggak pede. Iya, jadi kayak mikir banget gitu. Kalau misalnya singlenya upbeat gitu ya. Oh iya. Asli, jadi kayak bagus gak ya? Gimana ya? Kayak gitu. Malah gitu ya? Jadi karena udah terlalu lama. Oke. Terlalu lama ini di. Dan lu terlalu nyaman di situ. Pasti meledak nih gitu kan? Gitu kan? Kayaknya harus yang gini lagi deh gitu. Kayak. Oke. Karena brainwashnya kan, soalnya yang disukai pasar tuh seperti ini. Iya. Kalau dulu kan. Dan lu trauma ke 3 tahun itu. Iya. Aduh, gue gak mau ke situ lagi deh. Udah sedih deh gue. Iya, bener juga. Ntar kalau ngadep jadi ke situ lagi mati nih. Udah gue situ aja terus gitu ya. Oh iya bener ya aduh, juga. uang listrik gimana gitu kan. Aduh, musisi tuh emang dibenturkan sih. ini. Gitu. Memang musisi itu harus kaya. Kalau enggak kita bingung. Lu anak makan apa nih? Nah, tapi waktu itu udah nikah belum? Aku nikah tahun 2011. 2011. Oh, berarti pas yang album kedua udah nikah tuh. Iya. Ya kan? Udah nikah. Melo-melo lagi. Iya, melo-melo. Udah aman lah. Aman, pernikahan aman lah, ya kan? Makanya pas setelah itu cinta-cinta bingung. Iya. Ntar kalau nggak ada gimana nih? Bener. Lu nikah sama musisi lagi? Iya. Vokalis juga? Iya, jadi dulu dia vokalis band, tapi akhirnya berubah. Udah di belakang layar aja. Nah, waktu lu nikah dia masih jadi vokalis apa orang di belakang layar? Waktu nikah, iya masih jadi vokalis. Iya. Oke, gue mau tanya dikit nih. Kalau lu nikah sama vokalis, lu nih naik das, laki lu vokalis juga. Kebetulan misalnya band juga misalnya, tapi nggak naik. Ini ada gimana nih? Iya. Tapi ya aku ini cukup beruntung ya gitu. Maksudnya suamiku itu si Arlan ini dia pasti dia dalam hatinya pasti kok gue nggak bisa kayak Astrid ya gitu. Kok gue vokalis tapi aku senangnya dia tetap mencoba itu gitu loh. Mencoba untuk gue bertahan dulu di sini gitu. Sampai akhirnya dia
oh nggak bisa kayak gini Gua terus nggak meant to gitu. be nih gue di Iya, sini gitu kayaknya ya. memang nggak bisa nih. Tapi dia mencoba dulu dan aku memberikan waktu untuk mencoba gitu ya. Namanya pernikahan ya, Iya, kayaknya kan ya dia mimpinya di situ. Maksudnya emang sukanya di Makanya gue musik mau gitu nanya ya. ini tuh gini. Banyak gue kan tapi nggak pernah nanya. Baru sekarang gue nanya. Ya. Vokalis satu naik satu enggak. Gimana gitu kalau misalnya ada konflik itu ke bawah-bawah gak sih gitu? Ya, ya, ya. Untungnya sih kita bisa Bisa itu ya? mendiskusikan itu dengan baik ya gitu. Maksudnya aku soalnya mikirnya gini, dia punya mimpi ini gitu. Iya. Dan dia memang passionnya tuh di musik tuh besar sekali Iya. gitu loh. Mungkin melebihi lo. Iya. Iya kan? Iya, Melebih, tahu. memang gitu. Ternyata akhirnya nyampe di satu titik yang ternyata gue nggak bisa di depan layar gitu ternyata. Tapi kalau gue mau bertahan di musik, gue coba di. Waktu pas dia ngomong gitu lu gimana? Aduh. Iya, kalau aku sih cuman serius gitu. Ya iya sih, jalanin. Apa yang membuat kamu happy harus dijalanin gitu. Oh, jangan maksudnya aku soalnya nggak mau juga ya misalnya dia ya udah akhirnya kamu harus kerja kantoran yang apa misalnya yang bukan di bidang musik Yang bukan gitu ya. dia juga, yang bukan dia nggak mau, nggak enak ya. Malah sakit-sakitan, malah ini Benar-benar. gimana dong ya gitu. Karena kerja kan harus happy. Ya. Kalau nggak happy nggak enak. Ya itu. Jadi ya untungnya ya pernikahan kita tuh, maksudnya aku sama dia tuh banyak sekali apa sih pengertiannya itu, pengertiannya itu lumayan banyak gitu. Oke. Aku juga nggak nyangka ya aku sebijaksana itu ternyata ya. Nggak, karena gue ngelihat adalah lu mungkin salah satu yang walaupun suaminya pemusik tapi lu tidak melibatkan dia untuk memaksakan dia untuk terlibat di lu juga gitu untuk manggungnya untuk apa yang enggak ya? Awalnya enggak sih Mas, justru malah dengan dia sekarang di belakang layar ya. Enggak waktu itu. Waktu itu memang belum kepikiran, Iya, tapi belum kepikiran. kita memang sering ini ya, kita emang udah jadi kayak tim gitu. Oke, Jadi kalau oke. misalnya waktu itu aku baru ngeluarin single apa gitu, aku pasti akan tanya. Pertama kali aku akan tanya dia gitu loh. Menurut kamu gimana? Gini-gini. Justru malah aku banyak juga belajar gitu. Enggak kayak Anang Krisdayanti gitu enggak ya? Oh. Iya dong. Iya. Maksudnya duet. Iya, dulu banyak banget yang kayak gitu. Kenapa kok nggak jadi kayak Anang Kade gitu? Iya kan? Aduh, gitu. Duet dong, aduh, gitu kan. Tadi kan ada orangnya kesini. Gue tanya kenapa lo gitu. Gue bilang pasangan aneh. Oke. Gitu. Ya udah tuh saya justru malah sekarang aku banyak banget dibantu ya. Maksudnya kita benar-benar sebagai tim yang ini ya. Jadi dia Ya malah lu sekarang tergantung sama dia juga. iya, emang. Lagunya gimana dia gini dulu. Iya karena dia Ya, kan oke. dia jago bikin lagu Mas. Iya, terus Kan dia dulu juga waktu jadi di sense band of gitu. ininya industrinya udah mulai jalan Iya, kan. Jalan iya, terus dia iya. jadi A&R lagi. Justru aku dulu nggak pernah bikin lagu gitu, aku belum pernah gitu, karena kan udah disodorin sama label Iya, kan. iya, dulu kan solo gitu kan. Ya ini lagu mau pilih yang mana gitu. Kalau begitu sekarang eranya, lagu sendiri gitu. Nah itu tuh aku banyak belajar sama dia gitu. Jadi ya gitu deh. Oke. Ya. Setelah itu album berikutnya tahun berapa? Setelah itu, aduh, gue lupa ya. 2012 kan? Itu terpukau ya. Waktu itu aku Karena lu sampai lu aktif deh, termasuk yang kesini iya, lumayan tapi aktif. lumayan kayak timbul tenggelam gitu loh. Enggak. masa Asli sih? bener Mas. Jadi kayak kemana aja selalu gitu. Oh, itu mah saya juga Iya. gitu. Mas Fedi, ayo dong. Masa dia cuma rahasia hati doang? Gue udah puluhan album lagi. Gak ada yang tahu gimana ceritanya. Mau ngejelasin capek jadi cuma iya. Ya kan capek kan akhirnya ya udahlah serah gitu. Maksudnya sekarang udah eranya media sosial apa googling apa kayak gitu. Mereka nggak cari tahu gitu loh kalau kita kayak apa gitu. Ya karena dulu di direct kan. Kita kan dulu di direct sama musik-musik itu kan di direct sama label itu sangat luar biasa ya di TV dan di radio kan. Ya. Nah era itu udah nggak ada sekarang. TV sama radio Ya. kan udah kurang lah, berkurang. Betul. Orang udah dengerinnya langsung Spotify, Ya, langsung yang bisa milih sendiri. Iya. Jadi memang gitu. Ya jadi terakhir tuh album terpukau sih. Terpukau? Habis itu dihajar single. Nah era single. Nah era single. Lu single waktu itu keluar udah berapa single? Banyak banget sampai aku lupa loh singlenya apa aja. Ada yang meledak lagi nggak?
Jadi waktu Lu itu udah mulai si Ade nih ya? apa? Itu lagu tentang rasa, terpukau. Itu si Ade ya? Pendua itu Ade. Ade ya? Ade Govinda. Terus abis itu keluarin lagi Demi Kita nggak salah, itu Alam Urba. Oh si Alam. Terus Aku Bisa Apa itu ada teman yang bikin. Udah abis itu aku nggak sama Sony lagi. Setelah berapa belas tahun di Sony, akhirnya aku memutuskan untuk udahan. Akhirnya aku bergabung sama My Music. Oh Pak Will. Pak Will. Nah di situ juga eranya single ya, masih single. Udah single dulu. Karena kalau bikin album itu produksinya terlalu besar, Iya. terlalu ini gitu. Nah di situ ada beberapa single juga ya, tapi nggak terlalu banyak ya. Karena cuma 5 tahun aja kan. Itu juga ya udah mulai susah tuh Mas. Udah mulai susah. Sudah mulai merasakan wah perbedaannya ya digital nih. Iya, digital. Dulu ini kalau nggak salah kalau udah itu harusnya udah nggak ada CD nih. Iya. Nah, jadi kita susah nih buat musisi yang zaman dulu yang dari era kaset bayangin. Era kaset terus habis itu menghadapi yang nggak bisa ya. Dulu kan kita udah tinggal merem aja kan, udah tinggal duduk manis. Lagunya Dapat jadwal. Ya, lagunya tayang di MTV setiap hari. Terus abis itu lagunya diputar di seluruh radio di Indonesia. Nah begitu era digital, bingung. Kita harus ngapain nih? Ngapain? Masa harus di jalan? Iya. Ya kan? Bingung lagi. Soalnya kalau rilis harus campaign ini. Lo gimana tuh gitu kan? Waktu zaman milenial kita masih oke lah. Ya kan? Milenial kan kita itu. Pas udah masuk zaman Gen Z. Wah itu tuh. Waduh. Wah itu tuh. Itu aku banyak banget tuh flopnya. Iya, Karena nggak ngerti banyak tuh. nggak nyampe nya kita promonya gitu. Iya. Padahal bukan kita udah jor-joran. Iya, kayak aduh susah sih. Itu aku ya itu adjustment lagi ya Iya. kita. Akhirnya belajar mencari lagi caranya Iya, lagi ya. itu tapi bertahun-tahun ya. lumayan tuh. Nah, ini baru nih Arlan kerja nih. Arlan dong kerja dong. Masuk ini ya. Kau- industri. Lu pasti udah gini dong. Lon, ayo dong, gimana nih skill aku nih, tolongin deh gitu. Ya. Ya udah akhirnya begitu itu aku 5 tahun di My Music, akhirnya aku memutuskan untuk sendiri sekarang. Jadi kalau dulu selalu ada budget ya, selalu ada budget. Sekarang memang harus ngumpulin. Sekarang. Nih, lihat. Pokoknya buat yang dengerin, kenapa gue bilang nanti apapun yang kita promokan, ini hasil karya kita harus didengerin, Iya. di komen, karena kita udah ngumpulin duit sendiri. Nggak ada yang modalin. Terus ini udah jadi juga belum keluar-keluar nih kalau belum dapat nih. Kadang-kadang uang belanja ikut ke situ. Terus yang bikin musiknya temen, nyicil boleh nggak? Santai kan bayarnya? Iya. Santai. Dia udah ngomong santai, aman deh. Mana? Bulan depan udah ada belum? Kata lu santai. Kalau santai itu setahun. Dia juga butuh. Iya juga sih, benar-benar juga. Iya. Oke. Gila sih. Berarti lu juga sama ya. Kita, lu tuh pas rilis kan tahun berapa dulu? 2000. Pertama kali. 2003. Lu pas berbarengan tuh, Elemen tuh pas naik 2002. Elemen Rahasia Hati tuh 2002 terus lu keluar. Jadi kita zamannya memang zaman itu dulu. Iya. Bener-bener menurut kita ya indah ya. Apa namanya, masih ada MTV. Sekarang sedih ya, MTV udah tutup. Sedih banget. Terus Dulu udah gitu, tiap hari tuh lagunya pasti ada. acara musik tuh di TV semua banyak Ada ya. sama sekali sekarang. nggak ada. Aduh, Sedih ya. sedih sih. Pokoknya gimana ya, coba lagu kita bisa didengar itu gimana ya gitu Iya, kan. makanya. Dan yang kesel gitu ya, bukan kesel sih. Suka bertanya-tanya aja gitu. Sekarang kan banyaknya festival musik ya. Ya. Kok yang main itu tuh? Ya. Ya itu dia. Kok yang main dia lagi ya? Iya. Kenapa kita enggak ya? Kok nggak diajakin ya gitu. Padahal masih oke nih. Iya. Monthly listener masih oke. Kenapa ya nggak diajak? Iya. Oh, tak kenal maka taruh kali ya. Iya. Bener juga. Kalau kita nggak kenal-kenal amat juga gitu. Iya benar. Tapi enggak juga sih. Kayak gue sama Ucup kenal gitu ya.
Tiba-tiba, Fer, apa kabar Fer? Ah, lu gak pernah ngajak gua nanya-nanya kabar. Itu lagi. Iya, tapi makanya akhirnya gue jadi ke promotor. Gue jadi memang bikin acara juga yang untuk line up yang beda lah. Ya dong, please. Buat Ya, kita mudah-mudahan ini. ya, doakan. Oke, abis ini, lu sempat berpindah gak sih? Dengan misalnya nih, tapi kan gue lihat lu masih penuh. Karena memang akhirnya 2-3 tahun belakangan ini kan naik lagi kita ya. Iya. Yang lama-lama naik lagi kan. Iya, jadi ada momen di mana ada TikTok nih Mas. Itu tuh TikTok tuh membantu banget. Itu aku juga bingung ya walaupun sampai sekarang aku bingung makanya ya. Iya. Itu gimana sih ini gitu. Aduh, Lu mohon maaf ya. Joget-joget nggak Mbak? Aduh, nggak bisa. Bisa dark nih kalau keluar lagi nih. Aduh gimana ya? Tapi dia gitu. menyelamatkan loh. Nah itu, jadi aku terselamatkan karena TikTok gitu. Jadi waktu itu. Udah gitu lagu lu galau semua lagi. Jadi Iya. anak sekarang ngedengerin lagu itu. Jadi mereka itu buat mereka lagu baru kan itu, ya nggak sih? Ya kan kalau itu kan sebenarnya lagu Banyak lama banget, gitu. banyak banget yang gitu. Anak itu gua aja gara-gara gitu. lagu apa ya? Terpukau nggak salah. Nah itu tuh rame viral FYP apalah bla 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 di TikTok. Akhirnya, nah di situ permintaan jadi banyak lagi gitu. Gitu Mas. Iya. Sampai anak gue, Papa, ini lagu Elemen. Iya. Kamu kok nggak tahu? Kamu anak durhaka. Lagi naik lagi pagi tuh. Jadi gitu dia. Nah cuman memang banyak yang tahu lagunya nggak tahu kitanya. Oh ya, itu aku ya. Oh gua, kalau lu Masa masih sih? ketahuan, masih banyak. Astrid yang mana Berarti ya? kita sama dong ya? Enggak, aku selalu Astrid yang mana? Astrid Tiar. Gitu sering Setia. banget. Oh iya Astrid Tiar, Ya teman kan? kita juga kan? Jadi sampai pernah ada IO gitu yang menghubungi Astrid Tiar untuk nyanyi. Dia bingung dong. Hah? Nyanyi gimana? itu terjadi Oh, iya. betul itu terjadi. Jadi saking nggak taunya si sosok Astrid itu karena taunya cuman lagunya aja. Tuh. Oke. Jadi kita sama ya, banyak-banyak. Iya, banyak-banyak Jadi sama. tolong dong ayo bikin lagu-lagu kita di TikTok. Ternyata itu bikin kita ini ya. Bikin kita manggung. Iya, asli. Jadi itu langsung dan itu mirroring ke streams, Mas. Sangat ya? Iya. Pengaruh banget ya? Pengaruh banget. Jadi akhirnya kita royalti ada lagi nih gitu. Oh, iya, kan iya, dari iya, situ. iya. Wah, ini kayak ayo kita main TikTok deh gitu. Waktu itu belum punya Tapi TikTok. 2-3 tahun yang lalu kan baru mulai tuh. Iya, Itu iya. Memang sih gue ngerasain lumayan sih. Iya kan? Panggung lumayan. Panggung iya, Terus streaming iya. Jadi akhirnya kita mau nggak mau nih millennials ini harus belajar TikTok nih, ya kan? Belajar gini apa? Iya. Velocity. Velocity. Jadi alhamdulillah namanya rezeki. Ya, rezeki. ternyata masih ada kesempatan lagi nih. Gue seneng sih ngeliat tuh jadwalnya bagus lagi. Iya, aduh. Alhamdulillah. Moga-moga ya. Seneng banget. Makanya nih kalau Nah, sekarang ada keluar lagi nggak? iya, jadi rencananya memang bulan ini, bulan November ini aku rilis EP, EP tuh berarti berapa lagu? 5 lagu. Oh, kalau zaman dulu bilangnya mini album. Iya, mini album. Iya, mini album. Lu keluar 5 Iya. lagu bikinan siapa? Ini. Jadi ini agak ini ya, maksudnya ini album ini karena aku juga nggak di label juga, terus abis itu memang bikinnya juga lumayan lama nih Mas ya, setahunan kali ya, karena kan kita nunggu tabungan dulu ya gitu. Oh iya lupa modal sendiri. Iya kan, udah sendiri, jadi mikir-mikir dulu nih, ini ngajakin siapa yang bisa nyicil dulu, dan sebagainya lah. Karena semuanya dipikirin sendiri, jadi ini Oke. album mandiri ya, penuh kemandirian lah gitu, karena Oke. nggak melibatkan siapa-siapa. Saya kita sendiri, marketing tim juga ya kita sendiri ya, Iya, maksudnya iya, nggak iya. ada gitu. Terus lagunya juga bikin sendiri. Oh lu bikin sendiri? Iya. Ini nggak pertama kali dong lu bikin sendiri? Dulu pernah, tapi cuman beberapa lagu ya, Oke. cuma 1-2 lagu lah. Nah ini bikinan sendiri Iya. atau sama? sama Arlan. Oh Iya. Tsunami. Ya, jadi Sedih-sedih juga? Apa? Sedih juga? Enggak dong. Berarti ini salah satu yang beda nih. Jadi Beda sih, tentang cinta dong. Iya, tentang relationship ya. Ini kayak lu fiksi apa dari pengalaman kalian? Iya, kalau aku bilang sih ini
ini albumnya lumayan ini ya, mentah ya, apa ya, kayak ya aku menceritakan yang terjadi sama aku aja. Oh enak dong, berarti relate biasanya sama Iya. orang karena yang terjadi itu kan. Ya biasanya kan gitu. aku menyanyikan lagu patah hati, diduain ya kan, yang itu nggak relate sama aku gitu kan. Oke, Biasanya aku tidak di fase itu Iya, gitu. iya. Nah sekarang ini aku benar-benar yang mengeluarkan yang sedang dialami gitu, tentang pernikahan, tentang hubungan yang sudah lama, Oke. terus gimana sih caranya bertahan di suatu pernikahan gitu ya. Maksudnya kan sekarang tahun ini ya kayaknya Iya. banyak orang yang divorce Divorce, apa iya, gitu ya. Ya ini Kita kok bersyukur masih sini ya kan ada gitunya ya. Jadi kayak pengen ngasih ini sebenarnya ini untuk reminder aku sendiri juga Oh, gitu. iya, iya, Aku iya, sebagai ya kalau ingin hubungan ini langgeng atau apa ya kita harus jaga ini gitu. Oke. Kan kita sudah berjanji ya. Berarti ini reminder buat kalian nih Iya, sebenarnya lagu sebetulnya ini. ini buat aku pribadi ya. Ini tuh reminder, pengingat kalau ya kita emang nggak sempurna sebagai pasangan tuh, sama-sama nggak sempurna. Makanya tapi nggak apa-apa gitu. Iya, iya, It's iya. okay gitu loh. Ya karena kita jaga cinta ini gitu loh. Maksudnya ya kan nggak apa sih, nggak seluruhnya dalam bertahun-tahun dalam berumah tangga atau pacaran ya mungkin ya. Wow, indah itu terus kan juga. indah terus kan Enggak juga. enggak ya gitu. Karena menyatukan dua kepala jadi satu kan nggak mungkin. betul. Yang mungkin itu terjadi adalah saling mengerti ya. Iya, saling Iya, mengerti. iya. Saling mengisi, saling tahu kelemahan masing-masing. Betul. Iya. Ya kita sama-sama nggak sempurna gitu, tapi Pas berdua jadi sempurna. kan Ini kok mau jatuh cinta? Biasanya lu mikir dulu. Iya. Iya, jadi memang di mini album itu memang ada satu track yang memang aku favorit ya, satu favorit tetap part galaunya di Oke. sini ada gitu. Oh, ada. Ada part galau tapi tetap tentang relationship Tentang itu relationship. sendiri gitu, kayak apa ya namanya pernikahan atau hubungan yang udah lama itu nggak mudah gitu loh. Kita kan kadang bukan karena hubungan kita ya, tapi karena orang lain misalnya. Iya, gitu. iya, Atau iya. Itu karena- kan denger, Iya, karena lihat karena gitu kan. pekerjaan Kalau ini yang lu misalnya. pernah. Jadi ini kayak journey lu dong. Iya. Si 5 lagu ini. Yes, yes. Wah. Gayanya masih pop atau balik lagi ke itu Ratu tuh. Cahaya? Nah, itu agak beda nih makanya. Surprise. Surprise, ya. Keren. Jadi beda nih ya. Wah, gue demen nih. Makanya nih takutnya tuh orang yang lihat ini Astrid gitu. Tapi lu pernah berbeda akhirnya make it. Oh iya, Kenapa gitu lu ya, nggak Mas, juga? ya? Siapa tahu Iya, lu bener-bener. memang jalan lu tuh harus beda dulu baru make it lagi. Gitu ya? Itu kita nggak tahu. Karena jujur aja awalnya nggak pede gitu kan. Seperti biasa ya. Oke. Iya. Ini bener ya. Oke. Jadi kan aku kan dibantuin sama Adrian Wartadinata, terus ada Oh, Feby dan juga Morris, yang mereka ini memang satu tim aku di kalau live show gitu. Oh, oke. Kalau manggung biasanya Manggung pasti gitu, sama mereka mereka. bantuin gitu. Nah waktu itu aku sempat ngasih beberapa referensi gitu, karena gue maunya gini gitu. Karena aku tuh pengennya di album ini tuh, karena aku tuh udah 22 tahun kayaknya ya masih berkarya, ada 23. Iyalah. Iya. Gua aja 26. Kadang tuh bingung gitu loh, aku mau ngapain lagi ya, Iya, mau iya. kayak gimana nih gitu. Karena mimpi lu kan udah tercapai sebenarnya. Iya kan? Mimpi lu mau jadi artis besar sudah. Udah. Terus mau apa lagi ya? Iya kan? Karena ibaratnya lu udah di atas nih. Ini udah langit-langit nih. Lu gak bisa ke atas lagi. Cuma mempertahankan lu ada di atas Iya, aja yang iya, susah itu kan. Iya, betul banget. Mau ke atas lagi mau kemana? Iya. Jadi waktu itu bingung, coba butuh insight dari orang lain lah. Aku akhirnya ngajakin mereka, tapi sebelumnya aku ngasih referensi kan ini. Itu Tolak. juga lama Sempet- tuh, oh iya. lama tuh. Jadi sempat mereka bikin, ternyata bukan ini sih yang gue mau gitu. Kadang-kadang aku tuh susah ngomong. mendeskripsikan. Nah, chat GPT-ku itu si Arlan ini gitu. Chat GPT. Carikan saya uang. Ya. ChatGPT gitu gue juga mau. Jadi dialah yang maksudnya gini. Jadi dia membahasakan gitu, asli. Menganalogikannya dia Iya. bisa. Ke si Adrian juga akhirnya akhirnya kita nemu lah di satu, akhirnya mereka mencoba bikin
Terus habis itu waktu itu sempet serius nih kayak gini, aku ya nggak pede justru karena kan nggak pernah terus kayaknya ya sok-sokan banget gitu menurut aku tuh musik itu tuh kayak kayak serius ya gitu. Lu pas denger? Iya. Tapi gue sih udah dengar. Tapi gue juga kaget sih. Tapi Ya, kaget gini. Lu bisa juga ya gini ya. Itu, Gitu. nah itu Iya, tuh, serius. aku takutnya tuh ya insecure ya, kayak emang bagus ya suaraku Enggak. dengan Itu oke banget sih. Itu dengan malah musik yang gue seperti amazed ini, sama gini, gitu. sama waktu lu produksi. Kok bisa ini tim lu all out banget gitu bikinnya. Sampai ke sound-soundnya gue dengerin all out sih. Aduh. Jadi gue bilang, Moga-moga wah ya. keren sih gue bilangnya. Ya nggak tahu ya, gue ngelihat karena udah pertamanya gue denger lu Kayak gimana sangat ya. aneh dan itu menurut gue keren gitu ya. Dulu kan kita masih muda kan, wah yang aneh tuh keren. Iya, yang aneh tuh keren betul. Tapi pas begitu lu kebanyakan lu lagunya hits, tapi lagunya menurut gue adalah ya memang yang dibutuhkan pada saat itu Iya, gitu kan, betul, lagi eranya begitu. Jadi menurut gue sangat very common dan bagus semua lagu-lagu. Ini sih keluar dari lu nih. Iya. Makanya nih. Tapi nih ya gak tahu. Ntar gue apa judulnya? Yang kita mau rilis. Yang Yang gue denger tadi kan? single pertamanya Tak Apa. Tak apa? Yang tadi yang gue dengar. Tak apa? Tak Apa. Ini tak apa ini. Ntar gue puterin. Mungkin ada video liriknya atau Iya. video klip apa? Makanya doain tabungannya. Oke, ntar gue lihat di sini ya. Iya. Gue puterin di sini. Iya, Judulnya iya. Tak Apa. Ntar ada di caption ada linknya. Lu yang seneng lagu apa? Kalau gue kan waktu itu seneng Ratu Cahaya. Yang lu yang seneng yang lagu Jadikan Aku Yang Kedua, Terpukau, terus ada lagi yang apa lagi judulnya? Mendua. Lu kan pada banyak yang seneng lagu itu. Lu harus lihat yang ini. Apakah sesuai? Tapi kalau gue bilang, as a musician dan gue temen dia, gue tahu lagu-lagu dia. Ini sih surprise buat gue. Surprise ya. Dan lu bisa bawain ya. Nah iya. itu yang gila. Oke lah gue bilang. Anak muda, Masuk ya? anak Masuk ya? muda Masuk ya? banget loh. Oh iya. Menurut gue jadi anak, sebenarnya menurut gue jadi anak muda banget. Karena anak muda lagi gitu. Gue sampai gini, kok gitu sih? Sesuai main di kepala gue. Jadi gini, gue waktu ngedengerin lagu lo, kalau gue sih pasti gue giniin, iya. Pasti gue giniin, iya gitu. Kok bisa baca pikiran gue sih gitu. Oh, abis ini kesini gitu. Gokil sih gue bilang. Tapi itu keren sih, keren. Ya moga-moga Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Pengen banget sih di mini album ini dikasih kesempatan gitu Iya, untuk iya. apa ya, banyak orang yang denger Iya. gitu, apa bersinar lah, lagunya tuh bersinar gitu ya, maksudnya. Iya. Ya. Lu lihat ya, karena lu Pengen banget sih. melakukan perubahan waktu itu, perbedaan yang mungkin buat lu dulu nggak convert sama perubahan itu, Iya. ternyata make it. Iya, betul. Mudah-mudahan nih sekarang kan Iya, dejavu kan, iya. dejavu dong. Iya, Lu bener juga, ya. aduh gimana ya, bukan gua banget. Gitu. Ya mudah-mudahan Iya. terjadi lagi. Iya bener ya, kayak masa sih bisa ya, emang bagus ya gitu. Ya kan dulu lu gitu juga kan. Lu seneng yang kayak Bjork atau meledaknya di Ya, itu iya, kan sama aja. bener-bener. Mudah-mudahan nih. Tapi Moga-moga. ya saran gue sih lu harus dengerin. Bayangin udah nabung, Ya tolong ya. udah nabung. Mungkin belum lunas. emang belum lunas. Cuma minta nggak beli, Iya. cuma minta dengerin. Komen, dah. Iya. Apalagi kalau misalnya dimasukin ke playlist, udah. Mantep. Apalagi sekarang Berkah. bisa di pre-save ya gitu ya. Iya. Seneng banget sih. Itu cuma musisi sekarang mintanya itu doang. Tinggal ngeklik doang. Cuma klik doang, lu gak usah pergi ke toko beli gitu. Kayak zaman dulu kan effort kan. Asli, Gue kan effort banget. dengerin dulu yang mana yang bagus, Iya, banyak iya, bawa effort gitu. banget, bener-bener. Sekarang cuman klik dengerin, suka. Kalau suka banget lu komen, gak suka ya gak usah Ya komen. udah. Diem aja. Oh gitu aja udah. Tapi kalau suka lu komen, pasti kan banyak yang ngikut tuh. Iya. Ya tuh moga-moga ya teman-teman. Aduh. Suka. Tapi lu dengerin, lu pasti sama gue pendapatnya. Kok bisa ya? Enak lagu, enak banget sih. Aduh, moga-moga. Enak. Malah gue bilang nih kalau ada film-film indie nih, film-film zaman sekarang maksudnya, masuk loh ini. Iya ya. Iya. Kayak sih. ada, lu tau Bara Suara nggak? Iya.
meledak banget di film sore itu kan. Iya. Itu langsung dadar. Padahal meledak itu deh. lagunya udah lama Udah loh. lama lagunya. Nah itu pengen sih. Buat teman-teman film silahkan dengerin Iya, lagunya. tolong beri kesempatan. Lagunya dia ini kalau buat di film keren nih. Apalagi film yang kekinian itu kan. Kekinian tuh sekarang ternyata gini loh. Film kekinian tuh sekarang berat-berat menurut gua. Nggak simple. Iya. Sore juga. Rada mikir Iya, orangnya. iya, bener. Harus dipikir-mikir. Iya. Nah, musik lu rada Agak mikir ya. Jadi gini, kalau menurut gue musik lu ya, dari sini perpindahannya tuh harus mikir. Tapi waktu di sini nggak mikir. Pas perpindahan, oh iya gue mikir. Pas di sini udah nggak mikir lagi. Sini, oh mikir. lagi. Tapi di sini udah nggak mikir lagi. Jadi gitu, lu tuh selalu gitu terus tuh gue liat. Gue dibikin surprise terus nih malah gue. Tapi oke, mudah-mudahan ya. Moga-moga ya. Tak apa. Tak apa tuh tidak apa-apa. Tak apa. Ya jadi itu single yang pertama ya. Cuman kalau judul albumnya masih di sini. Oh, masih di sini. Masih. Ada lagu yang judul itu nggak? Nggak ada. Ada judulnya Aku di Sini. Cuman Jadi masih di sini itu. Jadi masih di sini tuh filosofinya ya karena memang banyak orang-orang, maksudnya netizen atau apa siapalah gitu ya, selalu nanya, loh Mbak Astrid kemana aja gitu. Oh. Loh Mbak, singlenya kapan dong keluarin single lagi gitu. Padahal saya setiap tahun ngeluarin single. Banyak lagi, gak cuma 1, 3 gitu. Kadang sampai 6. Tapi kemana aja gitu. Akhirnya Mas Fedi ngeluarin lagi single. Hah? Udah banyak. Iya. Mengalami kan ya. Iya. Jadi yang awalnya dijelasin, lama-lama iya udah gitu aja. Capek udah ngejelasin ya. Jadi pengen tahu Pengen ya. kalau Astrid masih di sini. Oh, masih di sini. Masih di sini Jadi dan Astrid masih nggak berkarya. kemana-mana, masih di sini. Masih di sini, Filosofinya masih itulah ya. berkarya. Ya. Oke. Tapi berarti judulnya ada 5 lagu tuh. Ini journey-nya kalian lah ya. Iya. Kalian bikin semua 2. Iya. Ada Ih, satu lucu lagu juga banget yang sih. bareng sama Adrian juga ada. Jadi benar-benar ini sih apa ya, jujur ya, kita berusaha Sang untuk suami jujur. turun tangan di sini. Oke. Mau nggak mau ya. Tapi kamu tuh selain nyanyi apa lagi sih kegiatannya? Ada nggak bikin apa gitu? Nah, jadi sebenarnya gini ya, Mas. Ada satu track itu sebenarnya kayak overture gitu di album Masih di Sini. Judulnya jadi cuman kayak musik pembuka aja ya. Judulnya Aku dan Cahaya gitu. Karena memang apa sih kok bisa, kenapa kok judulnya itu gitu ya? Kenapa Cahaya? Apakah Ratu Cahaya atau apa nih gitu? Karena memang ini agak personal sih buat aku. Karena memang setelah namanya perempuan ya, kalau udah berumah tangga, udah punya anak gitu ya, akhirnya kayak udah terlena dengan kehidupan rutinitas sebagai ibu rumah tangga gitu. Sedangkan banyak sekali kayak tim aku ya, kayak si Tommy manajer aku juga kayak ayo Mbak bikin ini gitu. Terus teman-teman juga yang lain tuh, teman-teman di band gitu yang ayo bikin karya lagi gitu. Karena kan selama ini aku kalau nyanyiin kalau manggung tuh bawain karya yang lama gitu kan. Iya. Karena memang ya itu yang ingin didengar sama pendengar gitu loh. Cuman kadang tuh ya karena kita sudah terlena dengan rutinitas, dengan sebagai ibu dan sebagainya, itu lupa untuk berkarya lagi gitu loh. Jadi istilahnya tuh kayak aku sedang berada di dalam terowongan gitu ya. Kayak yang ada yang ngasih Lampu. cahaya gitu, yang Kayak cahaya. yang ayo berkarya lagi gitu. Jadi kayak aku keluar dari sebuah terowongan itu dan aku muncul lagi gitu untuk bikin Oke. EP. Si kecil udah umur berapa sekarang? Mau 13 ya. Ini banget ya. Kalau lu nyanyi seneng banget ya. Oh iya dia dari kecil ya kayaknya. Lu udah bawa-bawa ya? Iya. Jadi dia sangat menikmati sekali kalau aku nyanyi apa dan sebagainya. Justru aku nggak nyangka gitu ya. Karena dia tuh pernah dulu waktu umur berapa gitu. Awalnya waktu kan banyak yang nanya, oh Alek nanti namanya Alek. Namanya Alex. Alek pakai C. Oh, pakai C. Kayak orang Alek. Rusia ya, Alek.
Alec Baldwin. Jadi Alec nanti mau kayak mama gitu nggak nyanyi gitu. Oh nggak mungkin gitu. Aku tuh nggak mungkin ini. Oh dia bilang gitu? Iya, aku nggak mau. Pokoknya aku tuh nggak mau sama sekali kayak mama yang tampil di depan banyak orang gitu tuh. Oh dia nggak ya? Dia nggak mau gitu. Dia pengen kayak papanya jangan-jangan. Taunya sekarang dia main ngeband malah. Mau ngebandnya nggak mau ada orang. Terus gini, lah itu kan ditonton banyak orang juga ya, gimana sih? Ya ternyata dia suka main gitar, Mas. Oh jadi dia bukan mau jadi yang penyanyinya Iya, di depan nggak frontman mau- kali, ya, dia frontman pengennya dia nggak mau. seru. Iya. Oh dia malah seneng ya? Iya ternyata aku nggak nyangka tuh, nggak nyangka banget ya ampun ini anak bisa tiba-tiba nggak tahu mungkin anak sekarang kayaknya jago-jago ya Mas ya, kayak masih belajar sendiri di YouTube. Kan sekarang di YouTube gitu bisa. Ya. Iya, Oh, maksudnya zaman belajar. kita kan manggil guru. Iya maksudnya kok bisa gitu loh, wah kok tiba-tiba dia bisa main. Wow, aku yang bingung malah. Wah jadwalnya lebih padat dia kayaknya jadwal latihan. Ayo Alek, ayo sikat like. Aduh seneng ya, seneng. Ternyata dia ya pastinya ya bapak ibunya di musik gitu pasti dia Iya sih. sama musik udah kayak familiar Genetik. banget gitu. Itu namanya genetik. Genetik itu tidak usah diajarkan terlalu susah, terlalu rumit. Dia udah buat orang rumit, buat dia enggak. Ya. Itu kalau genetik tuh. Jadi kalau kata orang, oh kita harus belajar sebulan, dia cuma 2 minggu udah bisa. Itu kok bisa gitu ya? Genetik dari seni. Kayak anak-anak gue gitu. Ya main musiknya, gue bilang, kok bisa main piano? Siapa yang ngajarin? Enggak, belajar sendiri aja. Gitu, Nah kan. itu tuh. Kok bisa main drum, kok bisa main ini, kok bisa main itu gitu. Nggak ada yang ngajarin, gue nggak ada yang ngajarin Itu sekali. bingung sih, terus Kayak terang gue aku bingung. les dari SD sampai sekarang les matematik nggak bisa. Makanya saya itu nggak pernah hitungan orangnya. Nggak bisa hitungan. Aduh. Ya gitu lah. Ya Tapi seru sih cerita lu. masa. Ternyata seorang Astrid pernah ngalamin gitu juga. Iya. Gue pikir tuh kalau yang cewek mulus-mulus aja gitu jalannya. Enggak ya. Ternyata ada nebengnya. Ada nebeng, Ada terus- breaknya 3 tahun. Saya dulu tuh inget banget ya waktu belum gak punya uang. karena nggak ada pemasukan kan gitu. Akhirnya waktu itu untung banget. Oh ini jadi isi suara di lagu Padi gitu. Oh ya datanglah ke Lu pernah studio di Mas Padi? Piu. Iya pernah. Oh iya. Ada di satu lagunya dia yang sama Iwan Fals itu. Terus lu ada siapa lagi? Terus sama waktu itu Kla juga. Makanya juga. Banyak ya. Ya maksudnya untuk Kolaps gitu. cuman ini aja jadi backing vokal gitu Ya maksudnya lah. ya, ada di partnya ada Iya. part lu lah di situ. Oh iya. Iya. Gitu. Jadi seru deh pokoknya dulu waktu awal-awal ini ya terjun di Cari duit gitu. Iya, cari duit. Susah ya gitu. Cari duit ya. Aduh. Iya tuh, Luar inget biasa. banget tuh nebeng-nebeng temen gitu. Aku mau ke Cinere nih ke studio Mas Piu, nebeng boleh nggak gitu? Cik, iya sampai segitu ya. Iya. Iya Mas, kan rumahku nebeng sama kakak tuh di Jakarta Timur, lumayan jauh ya ke Cinere ya. Lumayan, timur ke selatan naik itu. taksi berapa tuh ya kan? Iya. Oh dulu belum ada itu kan. belum ada apa namanya? Gojek, belum Gojek ada. itu belum ada kan. Taksi ya. Wah taksi mahal. Mahal. Orang kaya doang tuh yang naik taksi. Naik bus lama. Iya kan ya. Iya bener juga nebeng. Lumayan. Ya paling enak Aduh. nebeng gitu. Jadi lihat ya, jadi kita kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat banyak di luar sana yang enaknya jadi kalian, coba jadi kita. Enggak. Enggak. Kita itu mencapai kesini itu luar biasa juga Iya, betul. perjuangannya. Yang mungkin kita nggak perlu ceritain. Kadang-kadang kita juga kalau ceritain susah-susahnya waktu dulu ya, orang nolong nggak, kasihan doang, buat apa juga. Iya. Akhirnya result yang penting. Iya, iya. Jadi gue punya kata-kata buat anak gue cuman, kita lahir miskin itu bukan salah kita. Tapi kalau meninggal dalam keadaan miskin itu salah kita. Salah kita ya. Jadi itu. Jadi kita harus tetap semangat ya. Semangat terus lihat nih. Astrid bisa. Yeay, berapa tahun? 22 tahun. Yeay. 2 tahun dan masih terus. Masih terus berkarya. Oke, tapi berarti lu sekarang manajemen lu ada di kontak lu nggak? Jadi Ada, kalau ada. nanti gue
gue kasih di Iya, mau. di Instagram kan ada kontaknya kan dong. Jadi kalau mau yang Astrid Show, Nah, tinggal ada di kontaknya Astrid, ada nomornya. Dan kalau misalnya pengen DM sekalian ngobrol boleh juga. Silahkan. Ih, mantap. Astrid, thank you ya. Sama-sama Mas. Thank you banget, sukses buat kamu. Pokoknya kabar-kabarin kalau Iya, yang perlu bikin acara dong. Ya, Iya dong, nanti kita bikin gitu cewek-cewek ya. Cewek-cewek ya. Seru tuh. Pokoknya thank you, sukses Sama-sama. buat Tak Terima Apa kasih, Tak dan masih di sini. Iya. Aku masih di sini apa masih di sini? Masih di sini. Masih di sini, ada IP-nya nanti sebentar lagi keluar. Yes. Malah mungkin pas ini tayang sudah keluar. Yeay! Jadi sudah. Jadi udah bisa langsung didengerin ya. didengerin dan masukin jadi playlist kalian. Please. Jadi follow Instagramnya, ada Astrid di sini, terus juga yang gue putar di sini terus ada di caption. Ya. Tolong please dengerin dan komen bahwa jadi kita tahu bahwa kalian udah dengerin. Yes. Ya, thank you banget buat kalian yang nonton sampai habis. Gue appreciate banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalakan dan sebarkan kebaikan. Bye. Bye.